Kita menguasai CPO dunia 58%. Tapi hari ini kita dah keterbelakang dengan negara tetangga kita, negara Indonesia. Macam Indonesia, dia punya ini menjadikan satu yang sangat tidak adil untuk kita. Macam di Indonesia, dia ada 300 juta population. Saya ulangi, ini kekuatan kita. Yang menjadi krisis dunia sekarang adalah pangan dan energi. Itu solusinya ada di Indonesia. Tapi aku tingkatkan ekspor CPO palm oil ke Jepang. Kepada Menteri Indonesia tu belajar dengan Malaysia bagaimana nak mentadbir sebuah negara. Malaysia dulu begitu bangga dengan produksi sawitnya yang katanya nomor 1 di dunia. Namun kini, mereka harus mengakui kenyataan pahit bahwa Indonesia telah melesat jauh meninggalkan mereka. DPR Malaysia bahkan mengungkapkan kecemburuan dan kepanikan atas kemajuan pesat sektor sawit Indonesia. Parlemen Malaysia pun keluhkan ketidakadilan, karena Indonesia sudah membuka lahan yang luas begitu cepat. Saat ini, Indonesia bukan hanya menjadi produsen sawit nomor 1 dunia, tapi juga menghadirkan inovasi luar biasa, pemanfaatan sawit untuk energi, yakni B50. Sementara Malaysia masih fokus pada minyak goreng, Indonesia sudah selangkah lebih maju ke masa depan. Tuan Speaker, Yang Amat Menteri, saya nak bertanya kepada Yang Amat Menteri, berapakah pengeluaran minyak sawit CPO kita yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat kerajaan, dan satu lagi yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang bukan kerajaan. Yang Amat Menteri, kalau dulu kita ni nombor 1 orang dunia lah, sawit ni. Tapi hari ini kita dah keterbelakang dengan negara tetangga kita, negara Indonesia. Apakah punca-punca ini yang boleh menyebabkan kita terjatuh angka ke bawah daripada Indonesia? Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Senator. Dia pengeluaran kita. Kalau kita tengok pada tahun 2013, kita mengeluarkan 19.5 juta metrik tan. Tetapi 10 tahun selepas itu, pada tahun 2023, kita mengeluarkan 18.5 juta metrik tan. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, dia mengeluarkan 26.5 juta metrik tan pada 2013. 10 tahun kemudian dia mengeluarkan 46.5 juta metrik tan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, berapa tan yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat-syarikat swasta, figure ni saya tak ada, tetapi apa yang saya boleh bagi ialah daripada 5.7 juta hektar ini, di sinilah kita mengeluarkan 18.5 juta. Tuan Speaker, Yang Amat Menteri, saya nak tanya Yang Amat Menteri, kenapa ianya boleh jatuh daripada negara lain? Kita punya ladang, sebab kita banyak bergantung kepada penumpuan untuk meningkatkan yield. Jadi kalau tengok di Indonesia, dia ada penambahan dari segi kawasan yang dia tanam. Dia pembukaan kawasan-kawasan baru. Pasal kita dah tak ada tanah. Kita tanah ni, kita ada 5.7 juta hektar ini adalah merupakan single largest commodity punya kawasan kalau dari segi kelapa sawit. Sedangkan macam getah cuma 1 juta hektar saja. Jadi kita tidak ada tanah. Jadi tanah yang kita penumpuan kita ialah macam mana nak meningkatkan yield. Kalau smallholders ni dia lebih kurang 7 atau 12 buah tandan sawit setahun, kita nak macam mana kita punya smallholders ni boleh meningkatkan jadi 18. Jadi peningkatan ini akan menyebabkan pengeluaran kita punya kelapa sawit dalam negara akan bertambah. Tanpa kita membuka hutan, akibatnya nanti kita akan ditolak oleh kita punya CPO ni akan ditolak oleh sebahagian negara. Lebih baik kita menumpukan dari segi pengeluaran dan meningkatkan ini. Tuan Yang Berhormat, minyak Yang Berhormat dan Doktor, boleh sikit mencelah untuk pencerahan.
kita sebut tadi tentang keterbatasan kita dari sudut minyak hutan yang tak boleh kita buka baru, dan ini adalah polisi internasional. Bagus, Alhamdulillah tadi bila kata kita nak increasekan yield, tapi saya tengok macam satu ada jawapan atau tidak saya tak pasti, macam ada satu polisi yang tidak imbang. Bukan di Malaysia, saya pernah ke Kamerun di Afrika. Kawasan ini tropika, subur sangat. Tapi dia orang minta, bila kita tanya perkara ini, dia kata no, because Perancis not allow us to buka kawasan untuk menjaga pelbagai kepentingan. Jadi apakah ini adalah satu benda yang muktamad dan tidak boleh ditentukan lagi? Macam Indonesia, dia punya, kata dah sampai tahun 2020, dia punya kawasan sudah terbuka luas. Jadi ini menjadikan satu yang sangat tidak adil untuk kita. Terima kasih, Datuk. Keadilan ini kita kena tengok secara keseluruhan. Sebab kita punya minyak kelapa sawit ini kita ekspor 5 juta. Tapi kalau kita nak buka satu ladang dan menyebabkan negara kita ini dikategoriskan sebagai high risk, jadi tidak akan ada orang akan beli kita kelapa sawit. Maka yang kita nak cari yang baru tak boleh jual, yang ada pun tak boleh keluar. Jadi itu nak kena jaga, pasal ini adalah regulation yang dibuat oleh international community. Jadi kita kena faham pasal banyak produk-produk kelapa sawit ini bukan saja dia membuat untuk makanan, tapi ada juga menyebabkan non-food sector, iaitu personal care, macam-macam lah, deterjen, sup dan sebagainya. Jadi kalaulah produk-produk ini memang diguna pakai kelapa sawit, tapi kita dapat kelapa sawit ini dalam dia punya traceability itu, dia nampak kita punya hutan selepas 2020, itu menyebabkan negara kita akan dikategoriskan sebagai high risk. Itu we have to be very careful, because macam kita ni, penduduk kita ada 33 juta orang ya. Dan apa yang kita produce ni, kita guna pakai taklah banyak tu. So kita nak ekspor. Macam di Indonesia, dia ada 300 juta population. Setengah, hampir 25% daripada pengeluaran kelapa sawit itu dia buat biodiesel. Dia boleh pakai kat dalam negara ni. Jadi banyak isu kita nak tengok. 3, 2, 1. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan soft launching biodiesel B50 di Kalimantan Selatan. Ini merupakan sejarah kemandirian energi nasional yang menjadi mimpi besar Indonesia untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Kita soft launching hari ini B50. Tahu Bapak Ibu, B50 ini sangat penting, sangat strategis. Ini bisa dijadikan politik ekonomi untuk dunia. Saya ulangi, ini kekuatan kita. Yang menjadi krisis dunia sekarang adalah pangan dan energi. Itu solusinya ada di Indonesia. Pangan ada di Indonesia, kemudian biodiesel ada di Indonesia. Kita menguasai CPO dunia 58% dunia. Kalau ini kita manage dengan baik, sebagaimana arahan Bapak Presiden terpilih dan Bapak Presiden sekarang ini pemerintahan berkelanjutan, ini luar biasa, ini anugerah sekarang ini. Saya dari dulu bertekad ada beberapa hal fundamental survival kita suatu bangsa. Pertama adalah swasembada pangan. Suatu bangsa harus bisa produksi dan memberi makan ke rakyatnya. Tidak boleh tergantung dengan impor pangan. Saya bertekad untuk swasembada pangan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menerima mentan dari Jepang Taku itu di kantor Kementerian Pertanian Jakarta. Sejumlah potensi kerjasama dibahas termasuk ekspor minyak sawit mentah dan juga susu. Banyak susu. Aku katakan oke, tapi aku tingkatkan ekspor CPO palm oil ke Jepang. Bukan cuma beras yang maju saat ini, tapi sawit Indonesia juga makin berkembang pesat.